Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haryono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Haryono, saya mengganggu waktunya Bapak dalam kegiatan demokrasi konseptual, yaitu mewawancari Bapak tentang beberapa kasus dan bagaimana cara Bapak Haryono dalam menanganinya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, di mana dilema etika adalah situasi untuk terdapat dua pilihan atau tindakan yang dianggap memiliki nilai moral atau etika yang sama-sama penting atau tidak dapat dipilih antara satu dengan yang lainnya. Sedangkan untuk bujukan moral adalah tindakan atau upaya untuk membujuk seseorang untuk menekan atau melakukan sesuatu tindakan tertentu berdasarkan alasan moral atau etika. Jadi kira-kira bagaimana Pak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah kita? Baik, jadi karena ini adalah sebuah institusi sekolah, maka dilema etika dan bujukan moral ini akan selalu ada, dan kasus-kasus itu ada yang menurut kami kompleks, ada yang sangat sederhana. Sehingga di dalam menangani kasus-kasus seperti ini, tentu saja pertama kami akan melakukan evaluasi dulu sistematikanya dari situasinya seperti apa. Jadi kami akan memahami situasinya terlebih dahulu. Setelah memahami situasinya, baru kami akan mengidentifikasi nilai, karena tadi disebutkan ada dua nilai yang dua-duanya bisa bernilai benar, sehingga kita perlu mengidentifikasi. Nah, setelah melakukan identifikasi, kita akan menuju kepada proses pembandingan. Jadi membandingkan antara kepentingan sekolah dengan kepentingan misalnya pribadi. Nah, disitulah kita lakukan identifikasi. Ya. Mungkin ada nggak salah satu kasus Pak yang mungkin di sekolah kita, kasus yang Pak nanti akan mengambil suatu keputusan? Ada salah satu kasus yang menjadi dilema Bapak? Biasanya di dalam kasus-kasus yang hubungannya dengan dilema etika, ini salah satunya kalau kita anggap yang paling sederhana, misalnya ada guru yang sering terlambat misalnya, kemudian setelah kita telusuri sering terlambatnya itu karena jarak rumah dengan sekolah jauh dan sering terjadi kemacetan di jalan. Nah, ini contohnya misalnya. Ya, jadi bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan dari masalah tersebut? Yang jelas sekolah sudah memiliki aturan-aturan. Aturan-aturan ini sudah disosialisasikan dan semua guru karyawan sudah mengerti, sehingga dari kasus-kasus seperti yang saya sebutkan tadi, tentu kita akan kembali kepada aturan. Namun tentu saja kita tetap menghargai bahwa penyebab dari keterlambatan itu tetap
kita hargai. Misalnya karena macet, karena jauh dan sebagainya, dan ini pun tetap kita adakan pendekatan-pendekatan. Baik Pak, untuk prosedurnya, langkah-langkah yang akan Bapak lakukan dari kasus guru yang terlama tadi, langkah-langkahnya untuk prosedurnya bagaimana? Jadi langkah-langkah yang tadi sudah kami sebutkan, yang pertama adalah memahami situasinya. Yang kedua, mengidentifikasi nilai, karena tadi ada 2 nilai atau lebih yang sama-sama benar. Lalu setelah itu mempertimbangkan perspektif yang akan terjadi. Setelah itu kami melakukan evaluasi dari pilihan-pilihan itu. Jadi misalnya pilihan benarnya itu kita evaluasi. Setelah itu baru kita ambil sebuah keputusan. Apabila ternyata keputusan ini tidak memuaskan semua pihak, maka baru kita harus berkonsultasi dengan orang lain yang lebih ahli dari kita. Ya. Baik Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak pengambilan keputusan dari kasus-kasus seperti dilema etika yang tadi Bapak masukkan, yaitu guru terlama. Kira-kira hal apa saja yang menjadi tantangan Bapak? Tantangannya adalah apabila kita mempersepsikan nilai itu ada perbedaan. Misalnya sekolah mempersepsikan nilai yang ada hubungannya dengan tertib, tetapi guru dan karyawan misalnya mempersepsikan nilai itu lebih kepada penyebab dari dilema etikanya. Inilah yang kadang-kadang kita harus duduk bersama untuk menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak berlarut-larut. Ya. Baik Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tatkala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat itu juga atau memiliki jadwal dalam penyelesaiannya? Misal ada kasus guru yang terlama tadi, apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau menunggu Bapak mengatur waktu? Baik. Jadi kasus-kasus dilema etika ini bukan kasus-kasus yang sering terjadi. Artinya kejadiannya sangat jarang. Sehingga langkah yang kami ambil adalah begitu ada kasus dilema etika, maka kita selesaikan pada saat itu juga. Ya. Baik Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Baik. Jadi saya sebagai kepala sekolah ini memiliki staf berupa Wakaset. Nah, Wakaset inilah yang banyak membantu kami di dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika. Di samping itu juga ada yang sangat membantu kami, yaitu aturan-aturan yang sudah berlaku, aturan-aturan yang sudah diketahui oleh semua guru dan karyawan. Ya, baik Pak. Dari semua hal yang Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Bahwa setiap kasus itu pasti memiliki nilai pelajaran, dan itu selalu membuat kami sebagai pimpinan ini mendapatkan pengalaman di dalam pengambilan keputusan, sehingga kami berharap dengan kasus-kasus seperti ini keputusan yang kita ambil ke depannya itu selalu lebih baik dari keputusan yang kita ambil sebelum-sebelumnya. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya dalam bagaimana Bapak memberikan solusi dalam pengambilan suatu keputusan.
Terima kasih sekali lagi waktunya. Saya mohon maaf barangkali ada perkataan saya yang kurang berkenan. Saya akhiri Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ya. Bambang, saya mengambil waktunya Bapak. Di saat ini saya mendemonstrasikan kontekstual, yaitu bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus dan bagaimana cara Bapak untuk menanggulangi cara dari masalah tersebut. Jadi begini Pak, di dalam dilema etika itu adalah situasi di mana seseorang dihadapkan antara dua pilihan atau lebih yang semua memiliki implementasi moral yang sama-sama sengit atau berat. Yang kedua, bujukan moral adalah sebuah upaya untuk mempengaruhi seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan mengacu pada nilai-nilai moral atau etika yang dianggap benar. Maka selama ini apakah bagaimana Pak Bambang dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang ada di sekolah Bapak, yaitu SD Al-Islam Plus. Terima kasih Bapak Devi. Kami selaku Kepala Sekolah unit baru yakni SD Al-Islam Plus di Apalis. Alhamdulillah kami dipercaya mulai Bapak Taras mulai awal dan sekarang sudah berjalan 8 tahun, sudah meluluskan 2 kali, akan ketiga kalinya. Kami meyakini bahwasanya dalam perjalanan kami selaku leader di SD ini tidak sepi dari masalah-masalah yang mana seringkali dilematis. Dilematis, kami harus melangkah di titik tengah itu bagaimana, sehingga otomatis kami harus mengidentifikasi permasalahan itu. Yang kedua, dampaknya dari sebuah keputusan kami ambil itu nanti satu terhadap nama baik lembaga bagaimana, yang kedua pemangku kepentingan yakni masyarakat. Nah itu di situ kami mengidentifikasi sebuah permasalahan. Selama ini bagaimana Pak Bambang menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Barangkali Pak Bambang menemui kasus seperti yang ini yang saya tanyakan, yaitu kasus yang dilema di mana Bapak Bambang mengalami dilema dalam pengambilan keputusan. Iya, baik. Kami dalam mengambil keputusan dalam permasalahan yang sangat dilematis bagi kami, otomatis yang pertama kami harus kami itu punya di atas kami ada power yakni Allah yang memberikan yang maha bijak, sehingga kami merenung, bermeditasi, sehingga disitulah kadang seringkali mendapatkan sebuah intuisi untuk mengambil sebuah langkah. Kemudian di samping itu solibul masalah, yakni bagi yang punya masalah otomatis kami harus memberikan pengertian-pengertian bagaimana ini baik, itu baik, sehingga sama-sama baiknya. Nah, sehingga ini dari solibul masalah, yang punya masalah itu timbul sebuah kesadaran, timbul sebuah kesadaran akan sama-sama baiknya, sama-sama punya kepentingan yang mengandung kebaikan. Baik Pak Bambang, itu tadi termasuk langkah-langkah yang Pak Bambang lakukan. Jadi yang ini adalah hal-hal apa saja yang selama ini Pak Bambang anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak. Ya, otomatis kami harus memberikan contoh uswah, ya. Itu efektif sehingga nanti timbul kesadaran dari orang yang punya masalah, sehingga menyadari saya harus begini. Yang penting memang itu yang harus kita bangun, yakni itu membuka kesadaran. Nah,
dengan pendekatan-pendekatan mungkin satu spiritual, yang kedua dengan pendekatan keramahan. Baik Pak Bambang, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak alami? Ya, yang selama ini kami alami dalam kasus dilema etika itu di tingkat pimpinan. Pimpinan ini yakni Wakasek, kemudian koordinator dan bendahara. Kadang-kadang kami harus menuntut ustadz-ustadz atau guru-guru terus begini, ternyata di tingkat pimpinan ini belum berpikir secara jero dan jembar untuk memberikan contoh kepada anak. Itu seringkali yang kami hadapi, tantangan itu di situ. Kalau sementara kami selaku kepala sekolah sudah memberikan sebuah konsep-konsep, memberikan sebuah pemikiran-pemikiran harus begini, ternyata tindak lanjut ini yang seringkali di tingkat pimpinan. Kalau bahasanya Pak Sutiono itu kepala sekolah SMA, kami kan belajar banyak, kita itu dari situ. Pelaksana teknis ini, seringkali tantangannya di situ. Baik Pak Bambang, apakah Pak Bambang memiliki sebuah tatkala atau jalur tertentu dalam penyelesaian kasus etika? Apakah Bapak ketika ada masalah itu langsung menyelesaikan pada hari itu juga, apa mengatur jadwal Pak dalam mengambil keputusan? Ya, otomatis kami juga dalam hal ini berbicara kepada hati di pertanyaan yang pertama tadi, berangkatnya dari identifikasi sebuah kasus. Ya, itu dalam mengambil. Jadi apakah kasus ringan, apakah kasus berat yang betul-betul sangat dilematis dan melibatkan banyak orang dalam penyelesaiannya. Nah, kalau seperti itu otomatis kami perlu tahapan-tahapan. Ya, kalau kasusnya ringan, hanya menyangkut satu orang, ya mungkin bisa jadi penyelesaiannya di tingkat rapat itu secara general, karena ini hubungannya dengan moral dan tuntutan kedisiplinan. Tapi kalau sangat pribadi, otomatis harus kami panggil di kantor kami untuk otomatis kita menjaga privasi diri. Nah itu Pak Guru. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada di sekolah Bapak? Yang seringkali membantu kami rasakan itu adalah satu faktor spiritual. Ya, mungkin Allah memberikan keistiqomahan kami dalam punya amalan andalan sehingga punya firasat. Firasat itu firasat seringkali tembus gitu, sehingga tingkat guru sering bisik-bisik gitu. Jangan main-main dengan orang itu, seringkali tembus itu. Jadi tidak tahu secara langsung tapi melalui firasat Pak Guru. Yang pertama. Yang kedua, seringkali dari bawaan kami, dari Wakasek itu memberikan saran-saran masukan. Kami rasa kok benar, koordinasi, kami rasa kok benar, mengandung nilai kebaikan, ya kami harus gunakan sebagai pijakan keputusan. Yang ketiga itu dari pengawas pendidikan, yayasan, dalam hal ini Yai Roji. Iya. Nanti banyak faktor yang memberikan kemudahan terhadap pengambilan keputusan. Baik Pak Bambang, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Otomatis secara umum memang setiap kasus atau permasalahan pasti Allah memberikan hikmah. Ya, sehingga otomatis secara pribadi dari sisi spiritual kami semakin merasa bodoh dan tidak punya mampu apa-apa. Ya memang secara personal itu orang harus punya landasan seperti itu Pak Guru. Dan inilah nanti saya yakini menjadi sebuah power, sehingga punya power dalam leadership kami. Ya, sehingga kami untuk mengambil keputusan mengandung kebajikan, lembaga maju, rakyat sejahtera, prinsip leadership kami. Baik Pak Bambang,
Terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya Hamba. Sama-sama, Pak. Semoga juga menjadi inspirasi buat kami. Bisa nanti misal kami akan menjadi pimpinan, akan belajar dari Bapak tentang bagaimana cara Bapak mencarikan solusi untuk pengambilan keputusan dilema etika. Terima kasih sekali lagi Sama-sama. waktunya,